Oke, kita kembali lagi di Ngompol. Nah, ini kayak udah part kesekian, jadi gue nggak akan ngasih tau ini part keberapa. Besok-besok lu udah harus langsung nonton aja beberapa part kita yang nantinya akan tayang di YouTube juga. Nah, balik lagi gue harus menginfokan di sini kita sudah melepas masker karena kita sudah melewati 2 kali vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah, dan sebelumnya kita sudah juga tes kejiwaan, tes kesehatan. Nggak ngaruh sih ya. Oke, nah di sini kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamu ini benar-benar juga sama, nggak jauh dari Manpower juga, nggak jauh dari hal-hal yang kita obrolin sebelumnya. Nah, kita sambut juga nih Mas Aryo. Iya, wow, senang banget nih. Makasih Bang Dewa nih. Boleh sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Oke. Mas Aryo ini background itu apa sih? Kok bisa gue bilang dari Manpower juga nih? Oke, yang pasti gue berlahir dari dunia Manpower marketing dari kecil. Oh, dari kecil? Dagang layangan, dagang tale, udah dari kecil. Oh, oke. Berarti jiwa-jiwa marketing itu emang udah terlahir dari ya? kecil bener. Oke, good. Terus gimana nih? Berawal dari mungkin emang gue orangnya Betawi Jawa, mungkin Betawi kentalnya Betawi Jawa. Ini jarang Betawi yang dagang. Nah dari keluarga gue nih cuman gue doang yang kayaknya ada musim layangan, gue jadi tukang layangan deh. Oke. Ada, jadi dari kecil itu dari SD gue udah mulai jualan karena ikuti musim gitu. Ya, mengikuti ini ya, mengikuti tren lah ya. Betul. Good. Terus untuk sekarang ini nih, sekarang sibuknya di mana? Ya, kalau sekarang ini udah gue masih di marketing juga, di SPG juga, di satu produk. Oke. Dan juga gue sibuk juga di sanggar juga. Oh ya, sanggar apa nih? Sanggar kita. Untuk gerakannya yang dibikin misalnya sanggar apa kesenian gimana? Kesenian. Jadi gara-gara gue bikin sanggar berawal dari ngelihat anak kecil masuk sanggar tuh mahal di Depok. Oke. Gara-gara dari hati gue dunia entertain dan seni, gue mulai dah ajak ngerangkul teman-teman yang punya bakat atau berbagi. Ayo kita buat sanggar untuk orang yang nggak mampu dan nggak anak yatim, kita kasih gratis kayak gitu. Oke, mulia sekali. Tapi gini, sebelum kita jauh banget nih ngobrolin itu, gue tuh kayak tertarik nih ya, jadi dari dunia Manpower-nya dulu Manpower, nih. siap. Dari dunia Manpower. Dan yang gue tahu nih ya, dari bocoran-bocoran sebelumnya, sebelum ngobrol tadi kita udah ngobrol dulu di bawah, karena gue mau tahu dulu kan. Jadi Mas ini sempat jadi SPB ya, itu kan ya, salesman ya pokoknya. Yang di satu produk ya. Betul. Nah, produk ini nih Mas jual selama berapa tahun tuh waktu itu? 2016 Februari. Sampai saat ini gue masih di produk yang sama? Masih, benar. Sama. Oke. 5 tahun masih. Jadi 5 tahun? 5 tahun dari 2016 sampai 2000 sekarang nih. Oh gitu, wow. Bener. Oke, keren. Nah, kita ngomonginnya Mas ini kan Mas Aryo ini udah mengembangkan semua jadinya ya. Betul. Maksudnya mendevelop diri lah. Bahasa ya, kita mendevelop diri. Jadi semua dari sekedar SPB Manpower sendiri pun nggak menutup kemungkinan bisa punya bisnis lain. Betul. Di luar hal tersebut gitu kan ya. Betul. Bener ya. Berawal dari ya gitu tadi, dari belajar di kantor, jadi di pabrik, jadi gue tahu ternyata Manpower ini misinya kayak gini, SOP-nya seperti ini. Akhirnya copy paste yang baik-baiknya aja gue ambil dan gue belajar di rumah atau di lingkaran gue deh. Gue olah gitu. Oke. Nah, Mas dulu nih pas lagi sampai sekarang masih ya? Masih sampai sekarang masih ya. Untuk dunia ini kebetulan nih bintang tamu laki-laki pertama kita nih guys. Luar biasa nih. Ya. Senang banget nih, makasih nih buat karena sebelum-sebelumnya nih perempuan semua. Nah, kalau gue biasanya nanyanya itu kalau misalnya setiap orang yang datang ke sini tuh kesulitan. Betul. Dari sisi kesulitannya sebagai laki-laki ya, kita ngomongin oke, kalau perempuan maybe bisa akan lebih mudah. Benar gak ya? Karena lawannya emak-emak. Ya, kadang-kadang lawannya emak-emak, terus benar, bapak juga sih. Bapak-bapak yang agak ribet juga. Betul, gitu kan. Kalau perempuan mungkin bisa lebih halus, lebih santai. Benar dong. Benar. Kalau mengatasi hal seperti itu, apalagi ibu-ibu lawan ibu-ibu, enak dong. Benar. Kalau bapak-bapak lawan ibu-ibu kadang-kadang ya namanya juga perempuan gak pernah salah kan. Benar kan? Benar. Makanya kesulitannya nih sebagai Manpower dan laki-laki, itu ada kesulitannya nggak sih Mas? Kalau untuk menjelaskan kesulitan itu ya mempertahankan harga. Oh ya? Itu
kalau buat teman-teman SPB atau buat teman-teman cowok ini khususnya, kalau ngadepin mama kita senyum aja, senyum. Yang paling telak yaitu harga, misalnya contoh produk gue misalnya harganya itu 15.000, nawarnya ceban sampai 15.200. Jadi kadang setengah dari harga gue. Nah itu yang lebih, kalau mentalnya benar-benar jatuh. Iya. Itu yang lebih yang sulitan untuk kita untuk naik lagi, imun kita untuk pede lagi. Benar. Itu doang sih kesulitan kita. Pertama penawaran dari customer kita, kedua ya PD-nya harus terus lanjut kayak gitu. Oke. Nah, itu gue setuju banget sih. Karena gue pun juga sempat mencoba ya. Maksudnya bukan mencoba, gue sempat di dalam dunia ini juga. Di dunia manpower ini beberapa kali untuk di beberapa produk juga. Dan itu emang agak sulit kalau udah ketemu ibu-ibu. Benar. Tapi kalau gue jual aja. Iya bu. Iya betul. Kalau misalnya ini gitu. So manis aja kalau gue. Untung masih muda gue. Kalau kesel, jujur kalau kesel bener kayak lu misalnya harga gue misalnya 25 ditawar 252. Misalnya langsung ini 15 ya, kalau enggak 10.000 ya. Oke ibu, baiklah. Jadi tarik nafas. Jadi adaptif, kadang-kadang udah biasa gue tarik nafas. Oke ibu, baiklah, nggak apa-apa bu ya. Jadi kita kadang menghibur diri sebenarnya. Benar. Kalau kayak gitu batin. Memberikan reward sendiri ya. Kita betul itu doang sih. Jadi harus ya pede sendiri, harus kita ngontrol diri sendiri lebih. Benar. Nah, selama perjalanan Mas kalau misalnya di Manpower sendiri udah berapa lama? Ya kalau untuk SPB yang produk ini sih gue dari apa ya? Sebelum produk ini kan juga ada dong. Ada lagi. Iya itu kan? Sempat apartemen juga sempet. Oh iya. Itu udah berapa lama? Berarti kira-kira di dunia ini, dunia Manpower ini? Kalau setelah sekolah juga sempat gue jualin rumah, jual barang-barang teman-teman gue. Maksudnya ini mau jual. Jadi dari kecil SD SMP yang udah lulus sekolah gue langsung kerja juga sih. Kayak gitu. Jadi memang dari awalnya dari SD SMP SMA, teman pas lulus yaitu pertama gue jual, teman gue punya usaha korma, gue juga nggak tahu secara langsung, pokoknya adalah gue marketingnya. Secara seiringnya waktu berjalan kayak gitu. Iya, berarti menjual lah. Betul. Tetap di dunia sales lah ya bahasanya. Nah itu kira-kira berarti udah menjalani, kalau misalnya sendiri ya, misalnya menjadi manpower yang sesungguhnya gitu, menjadi sales yang sesungguhnya itu gue pas 5 tahun ini yang benar-benar jadi SOP-nya, maksudnya dengan ada SOP 5 tahun terakhir ini benar-benar strukturnya jelas dan semuanya SOP-nya ada. Kalau yang kemarin itu hanya mungkin sebagai passion lu aja lah, gaya-gaya gue aja dah. Ya dan nih beli syukur yang udah. Tapi sebetulnya dengan cara itu lu bisa lebih confident, sama saya lebih percaya diri lah ya untuk menjalani yang 5 tahun terakhir ini. Itu good banget sih. Jadi di dunia Manpower ini tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa mengembangkan diri dengan cara sendiri. Betul. Bener inovasi dong? Pastinya. Benar. Nah, itu ngomongin perjalanannya. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin, lu kenapa sih bisa suka? Gue pertama berawal emangnya suka doyan ngomong. Doyan ngomong ya. Gue doyan ngomong, mungkin emang kalau nggak ngomong nggak asik, maksudnya udah kebiasaan kecil. Doyan ngobrol lah bahasa gitu ya. Pokoknya terus gue nggak tahu kenapa gue sebagai orang bilang, istilahnya kalau leadership di mana-mana, ayo maju, istilahnya gue yang koordinatornya, selalu koordinator seperti itu. Ngelit lah ya. Setiap kegiatan, bahkan setiap lingkungan baru pasti gue yang menjadi powernya untuk menggerakkan teman-teman juga. Good lah, good. Gitu nice banget. Nah, di dunia ini udah ngomongin kenapa lu bisa suka, tapi selama perjalanan ini lu menjadi Manpower, dukanya itu seperti apa sih? Dukanya target. Di luar target deh, kalau target oke lah. Gue udah tahu udah pasti. Itu beda sama bener kata lu bilang, gue dulu dengan gaya gue sendiri sesuka gue dagang. Bener. Nah kalau di target yang ada risiko dipecat, terus gaji kadang-kadang mungkin bonus nggak turun. Karena nggak sesuai. Betul. Itu mungkin pertama target. Kayak gitu aja sih. Nah, nggak misalnya di perjalanan lu menitis menjadi sales ini nih, dukanya mungkin kayak hujan. Gue pernah sampai hujan-hujanan, gue pernah sampai yang namanya ke rumah customer sejauh apa lu jabanin karena lu mau ngejar target doang gitu. Itu gue pernah dari mana ya, kalau nggak salah dari Fatmawati ke Serpong, gue cuma nganterin 3 pack doang demi omset. Oh ya? Iya, 3 pack, kadang-kadang 10 sekarton. Jadi gue nggak batas jauh-jauh, yang penting ini barang gue laku. Kenapa nggak lu beli sendiri dulu gitu? Ya itu tadi awalnya sih ya nombok-nombok itu. Ya udah. Semuanya kebuka. Semuanya akhirnya terbongkar. Ya sebenarnya sih ya mau capek kalau dibilang
gue gak mau cerita, cuma emang ada harus cerita, benar-benar cerita bebas, ya. di sini ngompol, jadi ngomongnya sampai kalau Benar. bebas aja, santai. Jadi awalnya ya gitu, awalnya memang dukanya ya cukup banyak juga yang gue alami selama 5 tahun belakang ini. Ya mungkin perjalanan jauh, terus target, kedua barang gak habis kita nombok juga. Kadang-kadang kita udah ngirim barang tapi orang itu batalin. Jadi ya banyak sih sebenarnya, kadang-kadang ya kalau bukan kita mencintai pekerjaan kita, kadang-kadang udah jenuh sebenarnya. Sampai pernah nggak di titik kayak lu ngebuat satu manipulasi data gitu? Kalau itu apa ya dibilang ya? Kalau buat data mungkin untuk apa ya? Misalnya kayak lu ternyata hari ini terjual segini. Nah, ya udahlah yang target kemarin gue masukin ke hari ini. Karena target kemarin udah berlebih dan hari ini gue masukin target itu kemarin. Itu pernah mungkin ke omset yang kemarin banyak gue selipin buat tabungan jadinya. Oh gitu. Misalnya gue dapat 10 karton nih hari Senin. Terus yang hari Selasanya udah buat tabungan kopong besok. Banget nih, kopong banget nih Selasanya nih. Jadi gue buat tabungan. Di tahap itu. Pernah di tahap omsetnya banyak, karena overload nanti gue takut curiga juga, gue selipin untuk ke next hari yang besok gitu. Oke. Itu bisa. Oke, teman-teman udah mulai mengalir ya ternyata pembicaraan kita. Nah, sampai di titik pernah nggak? Mungkin ya. Kayak lu ngechat customer loyal lu sampai lu nyamperin dia untuk ini menjual target mencapai target kayak gitu-gitu. Di chat, gua jangan chat, semua grup yang ada di WA gua share semua sampai orang pada capek, kadang-kadang beli juga yang nyangkut. Tapi sebetulnya itu kalau misalnya kita ini ya, gua nanya nih, itu tuh sebetulnya diperbolehkan nggak sih? Karena kan lu kan mungkin di retail gitu, produk lu kan ada mungkin di retail atau di pasar tradisional gitu. Di mana aja? Iya, tapi lu menjual keluar itu diperbolehkan? Boleh. Dan itu emang halal aja, maksudnya hukumnya ya emang boleh aja dari kantor kan? Benar ya. Gak masalah kan? Gak masalah. Oke, selama produk itu emang terjual. Benar. Oke. Atau misalnya pernah nggak sih kayak lu nimbun dulu deh buat lu nombok dulu sebanyak apapun padahal belum tahu nih? Itu pernah juga. Pasti semua udah pernah ngalamin kayak gitu. Oh gitu. Kalau belum pernah dia bukan SPB ataupun Kampaster, karena kalau udah Kampaster ataupun SPB itu pasti ngerasa tuh dia udah jadi gue tombok dulu, barang besok sampai tidur pun mikirin buangnya kemana. Itu ngerasain tuh sampai gue biasa nggak mikirin gitu, sampai besok kemana ya, ini WA yang mana ya habis ini ya, ini terus gue kemana, siapa lagi saudara gue siapa. Akhirnya mulailah gue harus saudara gue dulu yang mendeketin, tetangga gue dulu. Akhirnya lingkup situ gue menjadi inovasi. Udah aku coba daerah lingkaran deket, baru gue arah jauh-jauh mepet kayak gitu. Oke. Good. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang buruk juga sih ya, bukan hal yang buruk karena kita tidak pernah merugikan perusahaan juga. Betul. Untuk hal itu, benar dong. Betul. Kita cuma hanya ingin membantu target, iya kan? Betul. Sebetulnya mencapai target tersebut. Tapi ya balik lagi, sebetulnya kalau kita ngomongin salah atau benernya tidak dibenarkan. Benar kan? Benar dong. Ya. Tidak dibenarkan juga karena berarti tidak sesuai dari awalnya. Benar. Jangan juga, maksudnya selagi mungkin bisa, lu memang menyesuaikan penjualan itu di tempat tersebut bahasa gitu ya. Dan bener. Juga kita ada zona-zonanya, kalau misalnya gue di Depok berarti Depok nggak boleh luar dari Depok. Ya, karena lu ngambil mangsa orang lain. Betul, itu gitu udah ya. Ada zona SOP-nya. Nah, untuk pun gue bohongin data, bukan bohongin data, cuman mungkin Senin Selasa gue dapet targetnya 5 karton, gue dapet 10 karton. Jadi daripada gue ini nggak capek buat besok, jadi gue bisa aman. Oke. Tabungan sih sebenarnya, bukannya buatnya bohongin data. Jadi tabungan kita untuk besok gitu. Benar-benar. Nah, ini udah di luar Manpower nih yang pengen gue tahu. Ini kan lu merintis dari Manpower dong pastinya. Bener dong. Sorry itu saya ya, maksudnya gue agak sedikit ini, income terbesar lu atau income bulanan lu ada di Manpower. Benar kan? Income monthly. Benar, itu benar-benar gaji pokok lah bahasanya. Gaji pokok dan benar-benar apa kebutuhan benar, hasil yang benar maksudnya. Ya jelas lah. Jelas betul ya, per bulannya. Sekarang ini lu akhirnya merintis usaha sendiri juga. Menjadi entrepreneur. Benar dong. Benar. Nah, itu tuh stepnya ini gimana sih? Kenapa sih selalu sampai bisa kepikiran kayak gini untuk ngebuat sendiri? Ya mungkin itu dari seleksi alam, dan juga mungkin gue juga udah hidup secara terus berputar. Akhirnya gue punya inovasi, karena gue bikin gue target gue harus punya wadah sendiri nih, seperti halnya komunitas band. Jadi udah sekarang lu main gratis, yang penting beli jual produk gue beli, lu main gratis. Jadi hal-hal inovasi kreatif gue harus berjalan
Akhirnya gue bikin sanggar sendiri, manajemen sendiri, punya komunitas sendiri. Jadi lu masuk gua, yang penting beli barang gua. Jadi aman lah, lu mau event lu senang, gue senang lah, istilahnya sama-sama. Kayak win-win solution. Benar. Jadi hal itu gue jadi inovasi sendiri, tidak merugikan orang lain, tapi sama-sama saling membutuhkan. Lu menjual dengan gaya sendiri. Betul. Sebetulnya arah kayak gitu ya. Lu mempunyai gaya untuk menjualnya. Ih, gila. Jadi menurut gue teman-teman di rumah pun juga ini bisa menjadi trik ya. Maksud gue semua hal itu bisa dieksplor. Benar. Semua hal itu bisa dieksplor. Padahal sekecil lu berpikir dunia manpower hanya untuk menjual, menginovasikan cara menjual lu pun juga bisa dengan cara itu. Oke, nah dengan cara tersebut lu bisa berinovasi, lu bisa menjual hal-hal yang menurut gue ya itu adalah kreatif, bentuk yang kreatif. Karena kita ngomongin kreatif dalam kreatif itu nggak cuma menciptakan, nggak cuma yang namanya ngomongin menjiplak atau kayak gimana pun, tapi berpikir untuk menjualnya pun itu adalah bisnis kreatif. Benar. Iya dong. Gara-gara itu mungkin ya ada gara-gara bos bilang target sekian. Nah kadang-kadang kan kita tekanan, tapi tekanan kita harus inovatif yang lo bilang. Akhirnya gue punya ide, gue bikin event, gue bikin apa, pokoknya lu beli, gue bikin event. Jadi hal itu gara-gara tekanan, gara-gara target, akhirnya gue inovasi, gue harus bisa jual nih dengan gaya. Mungkin ini capek lah begini terus, gimana caranya gue biar santai tapi biarin target gue biar nggak, ya kerjaan gue enak, nyantai, hobi gue dapet, semuanya dapet. Benar. Itu gue setuju tuh. Akhirnya gue coba garap dengan aku bikin event lah, karena benar, gue setuju bos banget. Bisa nggak bos? Gue kalau minta ini bla bla bla, wah nggak bisa, harus banyak penjualannya. Sempet gue ke bos gue, tapi harus berapa targetnya? Wah udah mulai target udah. Akhirnya gue coba, gue diem, gue bikin event sendiri tanpa perusahaan tahu. Akhirnya alhamdulillah tuh target gue capai, ya udah tanpa gue minta sponsor dari perusahaan. Akhirnya perusahaan yang lihat sendiri, oh bagus tuh, ya udah lanjut aja dah kalau buat event-eventnya Aryo gitu. Ini gaya manpower yang keren. Betul. Sih menurut gue, karena beda banget dari manpower yang ada. Maksud gue ini tidak menutup kemungkinan buat jadi trik semua orang. Bahasa gini, lu bisa bekerja dengan nikmat, dengan santai apabila lu mengikuti passion lu atau hobi lu. Bener dong? Betul. Iya dong. Lu bisa mencapai, misalnya lu bisa merasa diri lu senang, bisa merasa diri lu bahagia, itu ketika lu bisa bekerja sesuai dengan hobi lu dan passion lu. Betul. Jadi dua-duanya tersalurkan. Benar. Lu mendapatkan income dan lu mendapatkan maksudnya lu mendapatkan uang, mendapatkan gaji dengan cara lu sendiri. Benar. Iya dong. Tapi tetap di bidang manpower ini menjual. Gila. Iya. Gue baru tahu ini, jujur aja. Jadi sebetulnya teman-teman di rumah di sana pun lu bilang gue cuma SPG mau ngapain? Itu bener, rata-rata teman-teman gue bilang, ayo, ini salah satu teman-teman gue buktikan terobosan terbaru teman-teman. Ayo, lu hobinya apa? Lu mau renang, bikin acara renang atau komunitas. Jadi ya itu tadi yang gue bilang, gue punya hobi band, punya komunitas. Jadi akhirnya ya itu tadi. Jadi teman-teman biar ngelihat, ayo nih, wah gue bisa, kenapa lu nggak bisa? Betul. Jadi hal kayak gini biar teman-teman mungkin, oh ternyata Mas Aryo bisa nih, Mas Ungu nggak bisa nih. Jadi tergantung. Jadi SPG rata-rata target jualan selesai pulang. Nah kalau gue lebih ke inovatif, gue besok gue biar nggak capek, biar gimana caranya tapi target gue tercapai. Nah itu hal itu gue selalu mikir. Mungkin kalau teman-teman mikirnya besok gue jualan kemana, tapi gue mikirnya gue besok harus menciptakan. Target gue biar sebulan nyantai gimana nih. Dalam arti nyantai dan kutip gue harus mencapai target itu yang tercapai sebulan itu. Ya benar. Gitu. Oh gila, ini banyak banget sih input dari hari ini ya guys. Sebetulnya singkat banget untuk obrolan ini, tapi menurut gue poinnya dapatnya itu banyak banget. Benar. Karena ya itu yang gue bilang tadi. Ternyata lu sebagai manpower yang sorry ya mas, maksudnya cuma sekedar SPG atau misalnya SPB. Hey, lu jangan bilang itu cuma sekedar. Karena apa? Banyak cara untuk lu menjadi lebih hebat lagi. Benar. Dengan cara lu sendiri pastinya. Benar dong, dengan cara masing-masing. Jangan pernah menutup kemungkinan setelah lu berjualan, lu tuh cuma mikir tidur, istirahat, besok gue jualan lagi. Betul. Coba lu menciptakan dengan cara jualan lu sendiri. Benar. Pokoknya itu dari teman-teman juga gue udah bilang, lu ke RT-nya bikin misalnya gerbek RT ataupun konsep-konsep yang gue terapin. Mungkin memang belum satu jalur karena mungkin mereka hanya pemerintah SOP di kantor sesuai dan tidak mau berani kayak gue misalnya. Jadi kalau gue lebih
kantor pun tidak mensupport gue coba terobosan, yang penting kantor taunya omset dapat. Yang penting target selesai. Intinya kan kayak gitu kan. Benar. Jadi buat teman-teman harus semangat. Yang pasti punya inovasi apa aja selama nggak mau rugikan perusahaan ya ayo enggak. Ya, gitu. Itu dia. Oke, itu menurut gue udah gak harus nanyain lagi ya tips and triknya karena semuanya udah dikasih tahu sama Mas Aryo. Nah, di sesi ngompol ini kita tuh punya games, Mas. Games gimana tuh? Ada. Oke, sementara teman-teman kita akan menyiapkan gamesnya dan kita akan kembali lagi di Ngompol Games. Bye. Oke, nih Mas. Yaps. Di sesi terakhir nih sebelum kita masuk ke games. Gua pengen ngasih satu challenge buat lo. Ini deg-degan nih, challenge-nya apa nih? Jangan yang bahasa Inggris ya. Enggak, aman. Soalnya gua gak paham bahasa Inggris. Ini bahasa tumbuhan Mas. Lebih susah. Iya. Jadi gini. Gimana? Karena lo berada di ini ya apa di manpower terus nih. Benar. Untuk sales ya. Penjualan. Ini ada satu produk. Oke, siap. Gua mau banget signature dari lo tuh untuk menjual barang. Oke. Jadi gue ngomongin kelemahan dan kekurangan basi. Oke. Basi dong, basi kayak gitu. Tapi cara lu untuk ngejual satu produk tanpa harus memberitahu kekurangan dan kelebihan. Oke. Gimana caranya? Kekurangan dan kelebihan produk dari ini. Ini produknya apa nih? Kaktus contohnya? Misalnya. Kalau yang kaktus deh Mas. Kaktus. Nah. Oke, yang kaktus. Yang kaktus nih. Ceritanya nih kaktus ini bagus buat pajangan. Pajangan nih ceritanya. Ya, pajangan. Dan ada efek sampingnya. Efek sampingnya positif atau negatif nih? Positif. Okay. Positifnya ini kalau misalnya ditaruh dalam ruangan, ini menyehatkan dalam satu ruangan. Oke, siap. Ya? Benar. Ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana cara jualnya ke gua? Oke. Ayo. Oke, siap ya. Oke, this is the challenge. Ini langsung bener-bener gokil nih ya, aduh. Ayo, ini kaktus bukan sembarang kaktus soalnya nih kan. Kaktus nih. Kaktus ya. Kaktus. Ini gue ribet nih. Gue bilang jangan pakai bahasa Inggris sama bahasa ini. Kaktus. K-A-K. Yang produk lain. Oke, kita ganti. Kita ganti guys ya. Ya udah, buku. Ambil satu buku Mas. Apaan? Ya bunga. Pajangan aja itu. Ya rumput. Oke, rumput. Gampangan aja rumput. Oke, kita ganti. Nah, rumput sama, efeknya sama. Efek sampingnya menyehatkan dalam satu ruangan. Oke. Terus selain itu dia bisa ngasih wangian juga. Iya. Ya, gimana cara menjualnya ke gue? Oke, siap. This is the challenge from Ngompol. Oke, selamat siang Mas dengan Areguma. Oh, dengan Dewa. Mas Dewa, maaf minta waktunya 5 menit. Aku ingin mau nanya nih, ini adalah bunga apa? Rumput nih Mas. Rumput. Yeah. Ini rumput biasanya kalau di lapangan tuh adem nggak Mas? Oh iya benar. Nah ini rumput ini bener-bener hanya satu aja bisa di rumah Mas tuh adem banget Mas. Oh gitu. Bahkan saya di sini satu saya dibawa pulang tuh adem banget. Bahkan ademnya kayak di puncak. Aduh rumah saya udah pakai AC Mas. Nah itu masalahnya Mas. Itu bisa Mas taruh bisa di sini di AC Mas biar hemat. Matiin AC ini sama kayak AC Mas. Serius Mas? Itu dia. Makanya kalau Mas gak percaya Mas cobain aja. Kalau misalnya gak bisa balikin uangnya. Ini murah banget cuma 1 juta Mas. 1 juta. Tapi gini Mas. Kalau saya beli AC 2 mendingan deh kalau kayak gitu mah. Ini 1 juta. 1 juta. Kalau AC sebulan berapa Mas? Oh iya benar. Hitung AC sebulan misalnya 500.000 atau 300.000. Ini 1 juta untuk selamanya Mas. Bener. Bener. Pokoknya Mas coba aja. Ini rumputnya rumput ajaib, bener-bener bisa hemat energi listrik. Oke. Nah, betul. Rumputnya nggak ada warna lain apa gitu? Boleh, ada. Kita bisa ada juga. Ini hanya buat contoh sampel aja karena rumput hijau. Mas suka warna pink atau ungu, janda? Ada juga. Saya sukanya itu lebih ke Tosca Mas. Ada. Pokoknya belang-belang, loreng juga ada banyak. Oh loreng ada? Ada loreng. Oh saya suka banget. Pokoknya ini kayak langsung ormas aja ya. Bisa Mas mau via transfer atau mau cash nanti saya akan bawain. Atau saya ke alamat Mas, saya langsung ke rumah Mas. Oh gitu? Iya. Aduh gimana ya? Oke deh. Oke, masih Mas ya. Nanti saya akan minta nomor kontaknya, besok saya akan secepatnya ke rumah Mas. Oke. Wah gila keren. Jadi di-cut nih. Masalahnya si customer nggak boleh ngomong apa-apa. Harus gue cepet. Iya, benar. Jadi kayak
gue tuh dihipnotis. Bener, secara langsung. Iya, gue dihipnotis mau ngomong. Gue gitu pasti. Ini AC, lu secara logika bisa AC jadi ganti AC. Iya, emang gila ya. Ini rumput nih bangke juga. Magic juga nih rumput. Iya. Lalu jauh-jauh dah. Oke, thank you banget. Itu keren banget. Jadi mungkin kalau yang gue tangkap itu cara menjual dari Mas Aryo ini, jangan biarkan si customer mengelak. Iya, gua harus yakin dia bisa dan jangan ada alasan, kita lawan terus. Betul, keren. Oke, kita akan masuk ke sesi ngompol game. Okay. Nah, ngompol game ini sekarang kita adanya pakai gamesnya namanya Jajulus. Jajulus, apa tuh Jajulus tuh? Jawab jujur, Kels. Oke, aduh, nggak bisa bohong nih. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Jadi sebelum lu jawab pertanyaannya, lu harus ngomong jawab jujur. Jawab jujur. Ya gitu. Jadi misalnya gue mau nanya, lu suka makan pete nggak? Jawab jujur. Enggak. Nah, enggak, lu ngomong dulu jawab jujur. Jawab jujur. Enggak. Nah, jawab gitu. jujur. Enggak. Oh, sedih tuh. Jawab jujur enggak gitu ya. Oke, pakai harus jawab jujur ya. Jawab jujur enggak. Ya. Jawab jujur enggak. Nah, gini. Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Deng. Jawab jujur. Ya, harus kayak gitu ya. Jawab jujur. Ya, harus ngomong jawab jujur dulu. Menjadi entrepreneur atau tetap karyawan? Jawab jujur, entrepreneur. Oke. Iya. Kenapa mau jadi entrepreneur? Padahal entrepreneur kan capek loh, Mas. Entrepreneur kalau punya usaha sendiri enak, kita bisa atur waktu sendiri. Hasil kita sendiri juga. Benar. Tapi kan kalau entrepreneur nggak ada bulanan ya? Itu dia resikonya, kalau lo nggak bisa merintis manajemen yang baik, ya bakalan itu tuh aja, manpower. Lebih dominan, gue harus punya inovasi selama 10 tahun, gue harus berubah sendiri. Oke. Sekali lagi ya, kita jawab jujur. Jawab jujur apa tadi? Kuncinya, cluenya kita jawab jujur benar. Jawab jujur. Oh, gitu. Jawab jujur aja. Jawab jujur. Baru lo jawab. Oh iya, jawab jujur ya. Oke. Yang kedua pertanyaannya, mau punya anak berapa? 4. Jawab jujur 4. Jawab jujur 4 ya. Jawab jujur 4. Iya. Kenapa 4? Apa udah 4 sekarang? Enggak, gue baru anak pertama nih. Baru punya anak pertama? Iya, betul. Kenapa harus 4? Karena itu pemerintah tadi ajak AB 2 loh. Iya, pengennya sih 4 kalau emang nggak boleh ya 2. Kenapa 4? Ya 4 itu bagi gue ya bagus karena yang mungkin satu ada di usaha, entrepreneur. Jadi tergantung dari anak gue nih. Kalau gue mau yang 4, dia ada yang punya usaha, punya entrepreneur, nurusin aset gue sebenarnya sih. Oke. Iya, 4 perusahaan yang nextnya gue punya, insya Allah itu sih. Amin. Sekarang kita ada di jawab jujur lagi, jawab jelas. Gue masih ada satu pertanyaan lagi. Gue masih ada dua pertanyaan lagi. Jawab jujur di lapangan atau di kantor? Jawab jujur di lapangan. Oke. Kenapa di lapangan? Banyak orang yang pengen ngasek doang, nyantai depan laptop gitu. Gue lebih dominan karena emang gue main power dan lahir gue dari kecil di lapangan ya. Gue main di lapangan karena kalau di kantor tuh jenuh. Oke, karena lu emang udah terbiasa di lapangan. Betul. Jadi lu takut kalau di kantor doang jenuh ngeliatin laptop, bosan kayak gitu-gitu. Malahan waktu yang paling lama tuh di kantor. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Siap. Jawab jujur, mau nambah istri atau nambah uang? Jawab jujur, nambah uang. Lu takut istri lu ngomong nonton? Nonton ntar ngeri ya. Tapi kalau udah punya uang bisa nambah istri. Bukannya takut. Oke, tapi itu make sense. Lu berarti tipikal orang yang emang pencari uang keras ya berarti ya. Semangat pokoknya. Oke. Ini thank you banget sama Mas Aryo. Itu tadi pertanyaan terakhir dari gue. Dan sesi ngompol di part 4 ini harus selesai dulu. Karena nanti selanjutnya kita akan ada banyak lagi sih sebetulnya. Akan banyak lagi bintang tamu yang gak kalah keren dari kayak Mas Aryo ini tadi. Wow, motivasi hidupnya tuh hebat banget guys. Oke. Untuk hari ini yang bisa kita ambil adalah apaan? Lu jangan pernah merasa nyaman di dalam titik lu bisa menjual doang.
tapi bagaimana cara lu berinovasi dalam berjualan lu. Itu untuk manpower yang ada di Indonesia sekarang. Contohnya dengan cara seperti ini, bisa menggait komunitas, menggait warga sekitar untuk bisa membeli produk lu dengan cara lu sendiri. Intinya seperti itu, jangan pernah menyerah dalam hidup lu. Oke, NSIA Ngompol Part 4, bye-bye. Dadah.